Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar dengan teknik tanya jawab pada fokus tema listrik. Oke, sudah siap belajar? Mari kita mulai. Air terjun, angin, dan sinar matahari termasuk sumber energi titik-titik. Ayo dijawab langsung. Langsung dijawab dengan lantang ya, jangan ragu-ragu ya. Betul, jawabanmu benar, yaitu alternatif. Kamu anak hebat karena mulai terbiasa hebat. Kalau kalian dibiasakan hebat, pasti kalian akan jadi anak hebat. Ayo, anak-anak di seluruh Indonesia dan dunia, ayo kita biasakan jadi anak hebat supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Ini adalah kesempatan untuk membahagiakan mereka. Setuju? Ayo tunjukkan daya juangmu. Kita lanjutkan. Untuk menghemat listrik, kita menggunakan peralatan elektronik yang berdaya titik-titik. Ya, pinter. Nah, jangan ragu-ragu ya, dijawab langsung ya. Yaitu jawabanmu benar, berdaya rendah. Jadi yang wattnya kecil aja. Kalau AC ya jangan dingin-dingin. Ingat tuh ya, kalau AC dingin berarti tenaganya butuh tenaga yang sangat besar supaya bisa mendinginkan ruangan. Maka dari itu jangan di setel 18 derajat, tapi mungkin 22 atau 24. Begitu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Sel surya atau disebut juga panel surya ini mengubah energi cahaya matahari atau sinar matahari menjadi energi apa? Pinter, menjadi energi listrik. Ya. Lanjutnya, cara menghemat listrik di ruangan terbuka pada saat siang hari adalah dengan cara bagaimana? Pintar, mematikan lampu. Jangan sampai siang hari sudah terang, lampunya juga ikut terang. Nggak ngefek ya toh, lampunya sia-sia. Bagaikan kita mau menggarami lautan. Kenapa kamu beli garam di pasar? Garam di swalayan kamu beli semua, hanya pengen mengasinkan air laut ya, sia-sia kan? Nggak usah diasinkan aja sudah asin. Ya, lampunya juga gitu. Ini perhatikan gambar itu, ya toh, sudah siang lampunya masih nyala. Ya, tolong anak-anak peduli ya. Jadi kalau ada lampu yang menyala di siang hari, silahkan tanpa disuruh, silahkan dipadamkan ya. Mungkin orang tua kalian lupa mematikan. Jadi anak-anak, ayo kita biasakan jadi anak yang peduli. Tanpa disuruh orang tua, lakukan itu tindakan baik tersebut. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Pemakaian sumber energi alternatif sangat diperlukan karena sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara bersifat terbatas dan dan tidak dapat diperbarui. Jadi semua sumber daya yang dari fosil ya, Pertamax, Pertalite, bensin atau minyak yang lain, atau mungkin solar, atau mungkin juga aftur, ini kan berasal dari fosil. Kalau sudah habis ya habis. Andai kata buat lagi butuh jutaan tahun. Siapa yang bisa bertahan hidup jutaan tahun untuk menunggu jadinya minyak dari fosil ini? Ya, maka sekarang digantikan energi terbarukan, energi alternatif dari barang-barang atau bahan-bahan yang berlimpah ruah. Ya, silakan anak-anak ciptakan ya, kelak kalian dewasa ciptakan energi terbaru lagi. Mungkin yang sekarang tidak ada, besok menjadi ada ya. Genteng-genteng rumah kita kan rata-rata belum sel surya semua toh. Nah, silakan besok ciptakan genteng karang pilang sel surya, asbes sel surya, kemudian galvalum sel surya, kemudian yang lain seng sel surya ya. Begitu ya. Karena apa? Cahayanya sia-sia. Cahayanya hanya untuk mengeringkan kasur karena ompolmu, ya kan? Atau hanya untuk mengeringkan jemurannya mama. Ya, baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Energi surya sangat perlu dikembangkan karena energi ini ramah
lingkungan. Jadi nggak ada efeknya, nggak ada asapnya, nggak ada polusinya. Dia hanya menerima cahaya, kemudian diubah jadi listrik, ya. Dan juga yang lain, angin juga gitu kan? Anginnya kan sia-sia saja. Bagaimana kalau anginnya nanti bisa menggerakkan energi? Kan lumayan toh, terjadi energi listrik, ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Pada kincir angin, bila angin semakin kencang, maka baling-baling akan berputar semakin, ya pintar, ya otomatis ya toh. Kalau anginnya kencang banter, was gitu, ya otomatis baling-balingnya berputar cepat. Semakin cepat berputar, lah maka energi yang dihasilkan banyak sekali. Ya, semakin cepat berputar, energinya semakin banyak. Putarannya semakin cepat, bus. Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Mixer dan blender mengubah energi listrik menjadi energi apa? Punya kan mixer? Biasanya mama kalau buat roti kan pakai mixer. Kemudian mama kalau membuat jus atau menghancurkan buah kan juga pakai blender, ya. Energi listrik diubah menjadi, pintar, energi gerak. Perhatikan gambar. Setrika dan solder mengubah energi listrik menjadi titik-titik. Ayo, setrika untuk menghaluskan baju, solder untuk menghubungkan alat-alat elektronik dengan bantuan timah. Timahnya leleh, akhirnya alat elektroniknya menyatu, ya. Apa jawabannya? Pinter, berubah jadi panas atau disebut juga kalor. Ada juga yang memberi istilah termal, ya. Perhatikan gambar. Nomor berikutnya, alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi listrik adalah apa alatnya? Pinter, alatnya adalah sel surya atau disebut juga fotovoltaik, ya. Jadi nama lainnya adalah sel surya atau fotovoltaik, ya. Tulisannya gitu ya. Lanjutnya, panas bumi, angin, gelombang laut, cahaya matahari termasuk sumber energi titik-titik. Ya, jawabannya yang keras dong, jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan. Pak Muji nggak dengar nih. Ya, jawabannya energi alternatif. Pinter gitu ya. Ayo kita biasakan baik, kita biasakan teratur, kita biasakan benar, kita biasakan patuh, supaya kelak dewasa kamu jadi anak yang dapat dibanggakan oleh siapapun. Kita lanjutkan. Penggunaan kabel yang sudah rusak, ya, dapat menyebabkan apa? Misalnya kabelnya retak-retak, kabelnya sudah tidak layak pakai, kabelnya penuh sembungan, kabelnya leleh, kena panas, ya. Ya, itu menyebabkan apa? Ya, konsleting, ya, atau hubungan pendek, positif langsung nyambung ke negatif. Biasanya setelah itu MCB-nya trip, ya, MCB-nya anjlek, ya, mati semua. Jadi kalau tiba-tiba lampu mati, kita pelajari. Terakhir tadi menancapkan apa kok sampai lampu mati? Oh, menancapkan setrika. Berarti ada setrika, kabelnya tidak beres. Loh kok anjlek, loh kok trip, loh kok MCB-nya turun. Menancapkan apa? Aku tadi ngecas mah. Nah, berarti di cas-casan tadi yang terakhir ditancapkan yang menyebabkan listriknya mati, berarti ada yang tidak beres. Mungkin kabelnya atau mungkin di dalamnya mesinnya ada yang rusak, sering jatuh, atau mungkin baunya sudah tidak sedap. Biasanya ada bau sangit, ya berarti ada alat yang rusak, ada alat yang terbakar, akhirnya bisa merusak semuanya. Kalau satu rusak semuanya, ya. Sama seperti kita, kalau di dalam kelas ada satu anak rame aja kan mengganggu yang lain, mengganggu teman, mengganggu diri sendiri, mengganggu ibu bapak guru yang sedang mengajar, ya. Ya, mari kita biasakan ya, kita biasakan fokus, kita biasakan untuk patuh pada ibu bapak guru kalau di sekolah. Tentu kalau di rumah patuh pada orang tua, ya. Oke anak-anak, kalian anak hebat. Alat di Inggris yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik adalah, namanya apa ya? Bukan kincir angin.
Ya, namanya adalah aerogenerator ya. Aerogenerator ini mengubah angin, energinya menggerakkan kincir, akhirnya di dalam kincir ada kumparan dan magnet. Nah, kumparan dan magnet ini akan menghasilkan listrik. Ya, itu alatnya namanya aerogenerator. Berikutnya di negara Belanda, pemanfaatan energi angin untuk apa ya? Ayo, di Belanda loh, bukan di Inggris loh. Kalau di Belanda kincirnya besar-besar ya, dari kayu mungkin ya, di atas rumah gitu. Untuk apa? Ya pintar, untuk menumbuk gandum ya. Tentu beda dengan di Inggris. Kalau di Inggris tadi kincirnya lebih slim ya, lebih kecil-kecil ya. Lanjutnya, sumber energi terbesar di dunia ini adalah apa? Sumbernya adalah matahari ya. Matahari itu sumber energi yang paling besar. Nomor berikutnya, kipas angin, mesin cuci, bor listrik, dan gerinda listrik mengubah energi listrik menjadi apa ya? Jadi apa ya? Listriknya jadi apa ya kipas angin itu tadi? Ya. Bor listrik, ya. Listriknya jadi apa ya? Pintar. Ya, jawabanmu tidak ragu-ragu. Yaitu listrik jadi gerak. Ya. Begitu anak-anak ya. Jadi jangan ragu-ragu dong kalau menjawab. Yang lantang ya, yang lantang supaya orang lain yakin bahwa kamu pintar. Kita lanjutkan. Pembangkit listrik yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya adalah pintar PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga pusat listrik tenaga surya. Jadi pakai sel surya, pakai panel surya atau fotovoltaik tadi ya. Nomor berikutnya, alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau juga untuk menurunkan tegangan listrik adalah titik-titik. Ayo, alat apa yang namanya ya? Bisa untuk menaikkan, tapi bisa juga kebalikannya. Jawabannya adalah transformator atau disingkat trafo. Jadi kalau untuk menurunkan ya namanya trafo step down. Ya, untuk menurunkan. Yang kebalikannya untuk menaikkan ya berarti trafo step up ya, bisa down, bisa up. Nomor berikutnya, nama PLTA di Jawa Barat. Ayo, namanya apa? Di Jawa Barat ada PLTA, namanya apa? Ya, betul, pinter kamu. Yaitu PLTA Cirata dan PLTA Jatiluhur. Cirata Jatiluhur ya. Di mana Cirata dan Jatiluhur tadi? Yaitu di Jawa Barat. Ya, Jabar, Jawa Barat. Lanjut. PLN. Singkatan dari apa? Pintar. Perusahaan Listrik Negara. Jadi listrik ini miliknya negara, sehingga harganya mesti terjangkau ya toh. Tidak bisa seenaknya sendiri dinaikkan atau diturunkan. Ya harus berunding dulu, DPR harus berunding kalau mau menaikkan atau menurunkan ya. Jadi tidak bisa serta-merta besok langsung naik, tidak bisa. Harus rapat dulu, rapat di DPR, gedung DPR MPR Jakarta sana. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Magicom, magic jar, solder listrik, catok rambut. Alat-alat tersebut mengubah energi listrik jadi apa ya? Pintar, kamu anak hebat jika kamu menjawab mengubah energi listrik jadi panas atau kalor atau disebut juga termal. Nomor berikutnya, sumber energi yang dibutuhkan pada alat namanya fotovoltaik ya. Fotovoltaik. Apa ya yang dibutuhkan? Nah, mosok butuh mie? Enggak butuh mie. Pak, butuh nasi goreng, Pak. Iya, kamu itu yang butuh mie dan nasi goreng ya. Untuk ini tidak. Jawabannya apa? Fotovoltaik atau sel surya butuh
cahaya matahari. Jadi kalau mendung gitu, ya otomatis nggak bisa maksimal. Lanjutnya, nama PLTB, ya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu apa, Bayu? Nah, angin. Ya. Jangan diam dong kalau ditanya. Bayu itu apa, anak-anak? Iya, betul. Angin, ya. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Pembangkit listrik tenaga angin. Yang letaknya di Sulawesi Selatan. Apa namanya? PLTB apa ya di Sulawesi Selatan ya? Pulaunya berbentuk seperti huruf K, yang selatan berarti yang bawah ya, di ujung Pandang atau di Makassar sana. Apa namanya? Namanya adalah PLTB Sidrap. Jadi PLTB Sidrap. Lanjut. PLTA di Sumatera Utara. Apa namanya ya? Pintar. PLTA Sigura-gura, Sumatera Utara. Lanjut. PLTU di Probolinggo, Jawa Timur. Bernama PLTU apa ya di Probolinggo, Jatim? Jadi kalau dari Surabaya ke timur ya. Surabaya ke timur, Bangil, nanti sampai di Probolinggo ya. Banyak buah-buahan biasanya. Nanti dari Probolinggo belok kanan atau ke selatan, nanti lewat mana itu? Menuju ke Jember ya, Lumajang, Jember. Nanti kalau terus bisa sampai mana? Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, nyebrang lagi nanti ke Pulau Bali. Ya, Probolinggo, Jawa Timur, timurnya Surabaya sana. Apa namanya PLTU? Pernah tuh kalian ke sana? Kalau ke Bali kan dari arah barat kan kiri jalan ya toh. Kalau malam lampunya terang sekali. Biasanya orang-orang pada berhenti untuk foto. Namanya PLTU Python ya, Python. PLTU di Cilegon, Banten, bernama PLTU apa ya? Ayo, Pusat Listrik Tenaga Uap. Apa namanya? Pintar. PLTU Suralaya. Suralaya lah ya, bukan Surabaya. Lanjutnya, PLTU di Jawa Tengah bernama apa ya? Jawa Tengah, Jateng ya, yaitu PLTU Batang ya. Ada akar, ada batang, ada daun. Nah, itulah jawaban kalian. Kamu mesti hebat kalau bisa menjawab semuanya dengan benar. Tapi kalau belum benar jangan khawatir ya. Kita ulangi ya. Baik, mari kita buktikan kemandirianmu. Ya, langsung dijawab. Begitu Pak Muji membacakan langsung dijawab, Pak Muji membacakan langsung dijawab. Oke? Sudah siap kemandirianmu? Ayo tunjukkan kemandirianmu dengan cara menjawab secara lisan soal-soal yang tadi ya. Diulangi lagi ya, supaya pinter loh ya. Diulangi lagi. Oke, siap? Mulai. Air terjun, angin, dan sinar matahari termasuk sumber energi titik-titik. 2. Batu bara dan minyak bumi kalau digunakan terus-menerus lama-lama akan titik-titik. 3. Untuk menghemat listrik, kita menggunakan peralatan elektronik yang berdaya titik-titik. Sel surya atau panel surya mengubah energi sinar matahari menjadi energi titik-titik. Cara menghemat listrik di ruangan terbuka pada saat siang hari adalah mematikan titik-titik. Pemakaian sumber energi alternatif sangat diperlukan karena sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara bersifat terbatas dan tidak dapat titik-titik. Berikutnya, energi surya sangat perlu dikembangkan karena energi ini ramah titik-titik. Pada kincir angin, bila angin semakin kencang, maka baling-baling akan berputar semakin titik-titik. Mixer dan blender mengubah energi listrik menjadi titik-titik. Setrika dan solder
Setrika dan solder mengubah energi listrik menjadi titik-titik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik adalah titik-titik. Panas bumi, angin, gelombang laut, cahaya matahari, termasuk sumber energi titik-titik. Penggunaan kabel yang rusak dapat menyebabkan titik-titik. Alat di Inggris yang dapat mengubah energi angin menjadi listrik adalah titik-titik. Di negara Belanda, pemanfaatan energi angin untuk titik-titik. Sumber energi terbesar di dunia adalah titik-titik. Kipas angin, mesin cuci, bor listrik, dan gerinda listrik mengubah energi listrik menjadi titik-titik. Pembangkit listrik yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya adalah titik-titik. Alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik adalah titik-titik. Nama PLTA di Jawa Barat adalah titik-titik. PLN singkatan dari titik-titik. Magicom, magic jar, solder listrik, catok rambut, mengubah energi listrik menjadi titik-titik. Sumber energi yang dibutuhkan pada fotovoltaik adalah titik-titik. Nama PLTB di Sulawesi Selatan adalah PLTB titik-titik. PLTA di Sumatera Utara bernama PLTA titik-titik. PLTU di Probolinggo, Jawa Timur bernama PLTU titik-titik. PLTU di Cilegon, Banten bernama PLTU titik-titik. Demikian, terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Bila belum memahami, silakan diulang dari awal ya. Jangan ragu-ragu untuk menjawab secara langsung. Ya, baiklah anak hebat, terima kasih. Bila belum pernah subscribe, silakan setelah ini, silakan subscribe dulu, silakan like, silakan lonceng dan komen. Sukarela, tidak ada paksaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.